Rumah tanggaku sudah berjalan 7 bulan. Walau belum dikaruniai jabang bayi di rahimku, namun cinta dan kasih sayang Mas Bram tak luntur dan masih sama seperti dulu. Wanita mana yang tak ingin mendambakan kehadiran seorang anak? Namun jika belum waktunya, Allah mengaruniakan, maka kita sebagai manusia hanya bisa pasrah. Meski kami berdua sudah memeriksakan diri ke dokter, bahwa aku dan Mas Bram tak ada kendala apapun. Semenjak nomor ponselku ku ganti, peneror itu tak lagi menghubungiku. Setelah 6 bulan berlalu, kini nomor telepon pribadi itu lagi-lagi datang, mengganggu dan menghubungiku. Halo Riana, sudah lama aku tak mengganggumu. Ternyata kamu sangat setia dengan suamimu. Kamu pun tak berani mengadukan jika aku pernah mengancammu. Bagus. Ucap pria itu langsung menutup telepon secara sepihak. Jika didengar dari suaranya, penelpon misterius itu sekitar seumuran dengan Abi. Tak sabar rasanya ingin memberitahu Mas Bram tentang orang yang sering menerorku lewat telepon. Saat deru mesin mobil Mas Bram terdengar. Aku berlarian langsung menghampiri beliau ke tempat parkir. Tak seperti biasanya, aku menunggu suamiku di depan pintu dengan senyum terindahku. Apa Mas baik-baik saja? Ucapku seraya memeluk Mas Bram. Sayang, sepertinya yang kamu lihat. Mas baik-baik saja, ucap Mas Bram heran melihatku begitu khawatir. Saat sudah berada di dalam kamar, aku tak mau menjelaskan apapun sebelum Mas Bram usai membersihkan diri dan beristirahat. Usai makan malam dan salat isya, kami pun mempersiapkan diri untuk tidur. Sayang, Mas tahu jika kamu ingin menceritakan sesuatu pada Mas. Sekarang ceritalah, Mas akan mendengarkanmu. Ucap Mas Bram begitu mengerti sebelum aku menjelaskan. Dengan pelan, aku pun menceritakan dari awal mula sampai akhir pada Mas Bram. Aku pun menunjukkan SMS yang masih kusimpan 7 bulan yang lalu. Sayang, kenapa kamu harus merahasiakan masalah sebesar ini pada Mas? Ucap Mas Bram kecewa. Maafkan Riana, Mas. Riana salah. Itu semua Riana lakukan agar pria itu tak mencoba mencelakakan Mas, ucapku jujur. Mas tahu maksudmu baik, sayang. Tapi bukan begini caranya. Mas ini imammu, sayang. Maaf yang seharusnya menjaga dan melindungimu. Percayalah, insya Allah Mas bisa menjaga diri dan waspada, ucap Mas Bram lembut. Aku tahu, suamiku saat ini meredam emosinya dan berusaha menutupi itu dengan cara kelembutan. Aku semakin merasa sangat bersalah pada Mas Bram. Malam itu, saat hendak aku ke toilet, kulihat Mas Bram sudah tak ada di sampingku. Ku dengar Mas Bram sedang mengobrol di balkon kamar dengan seseorang. Aku sengaja menguping untuk mendengar obrolan suamiku. Mengapa kamu harus mengganggu istriku, Bondan? Jika kamu benar-benar jantan, mari kita bertarung secara laki-laki. Oke, besok aku tunggu kamu, ucap Mas Bram menutup teleponnya. Dengan cepat aku berlari ke dalam toilet. Sayang, apa kamu di dalam? Panggil Mas Bram khawatir. Agar Mas Bram tak tahu jika aku sedang pipis, aku pun menyalakan keran air. Tak lama, aku pun keluar dan mencoba bersikap seperti biasa. Tadi Mas kemana? Tanya aku ingin tahu. Mas tadi di balkon, sayang, cari angin, ucap Mas Bram tak mau terbuka. Oh, ucapku. Keesokan paginya, aku kekeh ingin ikut ke kantor Mas Bram, namun beliau tumben tak mengizinkanku. Aku sangat curiga
jika Mas Bram pasti akan menemui seseorang yang diteleponnya tadi malam bernama Bondan. Aku takut jika Mas Bram dalam bahaya. Mas, Riana ikut, ucapku sengaja bermanja agar Mas Bram bisa luluh. Sayang, Mas takut kamu lelah. Diamlah di rumah. Lagian, Mas ada urusan di luar kantor yang harus Mas segera selesaikan, ucap Mas Bram beralasan. Aku pun terpaksa mengalah. Semenjak mobil Mas Bram melaju meninggalkan rumah, aku mulai sangat khawatir. Hingga tak tahan, aku pun menghubungi Abi untuk minta tolong. Setelah menanyakan kabar Abi dan seterusnya, aku pun langsung memberitahukan Abi mengenai Mas Bram. Baiklah nak, Abi akan mengirimkan anak buah Abi untuk mengikuti Bram kemana ia pergi, ucap Abi menenangkanku. Tanganku terasa gatal dan ingin menghubungi Mas Bram. Apakah sudah tiba di kantor atau belum? Namun hendak ponsel Mas Bram tak aktif. Aku semakin gusar dan berdoa agar Mas Bram baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Tiba-tiba ponselku berdering. Aku mengira dari Mas Bram. Ternyata telepon dari Bang Bagas. Assalamualaikum adik abang yang soleha, apa kabar? Sapa Bang Bagas. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah, Riana baik-baik saja, jawabku. Mas Bagas sudah masuk 4 bulan bertugas di desa terpencil di NTB. Beliau terlihat sangat menikmati tugas beliau di sana. Selain desanya masih alami, Bang Bagas senang bisa membantu orang-orang yang kekurangan biaya untuk berobat. Bang Bagas memberi merek pengobatan gratis bagi orang yang tak mampu. Usai mengobrol dengan Bang Bagas, aku pun melanjutkan untuk menghubungi Abi. Abi bilang agar aku jangan terlalu khawatir dan Mas Bram baik-baik saja. Entah mengapa firasatku sedang tidak enak. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi ibu lihat kamu mondar-mandir, tanya ibu mertua heran. Riana khawatir terhadap Mas Bram, Bu, ucapku sedih. Barusan Bram telepon tadi sama ibu, kalau ponselnya kehabisan baterai. Ibu lupa menyampaikan padamu, ucap ibu. Syukurlah, Bu, ucapku mulai lega. Sesekali kulihat arloji di tanganku, menunjukkan jam 5 sore, rasanya setahun. Jarum jam pun berganti dari pukul 5 hingga pukul 8 malam. Namun Mas Bram belum juga pulang. Kuhubungi Abi, dan Abi bilang jika Mas Bram di rumah beliau karena ada hal bisnis yang masih dibicarakan. Ada yang mengganjal rasanya di hatiku. Abi seolah sedang berbohong dan menutupi sesuatu. Nak, apa Bram sudah menghubungimu? Tanya ibu ikut khawatir. Aku pun menggeleng. Tumben sekali ia telat pulang, ucap ibu heran. Riana juga heran, Bu. Tadi saja Riana ingin ikut ke kantor, namun tumben Mas Bram gak mengizinkan Riana. Curhatku pada ibu. Mas Bram pun pulang, namun anehnya suamiku tidak pulang sendirian, melainkan pulang bersama Pak Hardan. Dan aku dan ibu berhamburan keluar dari dalam rumah dan langsung memeluk Mas Bram. Ibu, sayang, Bram baik-baik saja, ucap Mas Bram tersenyum. Aku bersyukur karena Mas Bram pulang dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, aku menyiapkan keperluan Mas Bram, segalanya dari mandi sampai mengenyangkan perutnya. Setelah berada di pembaringan dan beristirahat, ku tatap lebih dahulu wajah suamiku. Apakah ini waktu yang tepat untukku menanyakan alasan mengapa sampai Mas Bram telat pulang? Apa yang ingin kamu ketahui dari Mas sayang? Ucap Mas Bram selalu tahu dengan apa yang ada di pikiranku.
Maaf jika Mas tak berkabar. Tadi Mas tak sempat karena Mas sangat sibuk. Jelas Mas Bram. Kulihat dari wajah suamiku memang begitu lelah dan mengantuk. Akhirnya aku putuskan untuk tak bertanya lagi dan membiarkan Mas Bram terlelap. Mas Bram yang biasanya meminta jatah, kini begitu letih. Kupandang wajah teduh Mas Bram yang sedang tertidur pulas. Wajah beliau begitu berkarisma. Mungkinkah para wanita di luar sana juga mendambakan sosok suamiku? Saat ku peluk pinggang Mas Bram, ada noda berwarna merah di bajunya. Aku begitu penasaran dan perlahan membuka kancing baju piyama Mas Bram. Aku membelahkan mata dan hampir saja berteriak karena melihat perban tertempel di pinggang suamiku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Bram? Apakah ini ada kaitannya dengan perjanjian Mas Bram tadi malam dengan seseorang yang bernama Bondan? Bulir bening itu pun menetes di pipiku dan aku terisak. Sayang, kamu ke... Mas Bram pun tak melanjutkan ucapannya, karena Mas Bram sudah sadar jika aku telah melihat luka di bagian pinggangnya. Apakah Riana tak berhak untuk mengetahui yang telah terjadi, Mas? Ucapku dengan bibir gemetar. Sayang, tenanglah. Ini hanyalah luka kecil. Ucap Mas Bram santai dan mencoba menenangkanku. Riana ingin Mas terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas? Ucapku memaksa Mas Bram untuk bercerita. Sayang, Mas terlambat pulang karena ada kecelakaan kecil di kantor. Mas terjatuh hingga Mas dibawa ke rumah sakit. Mas tak mau ibu dan kamu khawatir. Jelas Mas Bram. Ku tatap mata suamiku dengan tatap tajam guna mencari kebenaran di bola matanya yang tajam. Maafkan Riana, jika Riana tak sepenuhnya percaya dengan penjelasan Mas. Apakah luka ini ada kaitannya dengan Pak Bondan? Tanyaku menginterogasi Mas Bram. Mas Bram terdiam dan memegang kedua tanganku. Sayang, kamu mendengar Mas mengobrol malam itu? Tanya Mas Bram kini menatap mataku. Aku mengangguk pelan. Sayang, percayalah, jika Mas bisa jaga diri, apa kamu yang menghubungi Abi untuk mengirimkan anak buahnya? Tanya Mas Bram memastikan. Aku pun mengangguk lagi. Maafkan Riana, Mas. Firasat Riana sejak mendengar percakapan Mas malam itu, Riana menjadi khawatir. Ucapku jujur. Terima kasih sayang, ucap Mas Bram mencium keningku. Dan maaf, sebenarnya Mas dari tadi bertemu ingin meminta hak Mas. Namun, apa daya, luka Mas saat tak kuat untuk kita bertempur malam ini. Ucap Mas Bram masih sempatnya mengajakku bercanda. Mas, ucapku mencubit lengan Mas Bram pelan. Mas, bagaimana dengan Pak Bondan? Apa benar ia yang sering meneror Riana? Tanyaku penasaran. Iya sayang, Bondan itu ternyata komplotannya Om Ridwan. Motifnya sengaja menakuti kamu karena mereka tahu bahwa kamu pewaris tunggalnya Abi. Terang Mas Bram. Sudah masuk penjara, masih sempatnya Om Ridwan menyuruh anak buahnya. Ucapku polos. Sudahlah sayang, tak usah difikirkan. Yang terpenting, Bondan tak akan berani lagi untuk mengganggumu. Ucap Mas Bram membelai rambutku. Kasihan sekali suamiku. Ia rela berjuang sampai berdarah seperti ini. Kutatap wajah tampan itu sambil meneteskan air mata. Ternyata lidahku keseleo saat itu ingin segera dilamar oleh Mas Bram. Bukanlah hal yang kebetulan semata, melainkan Mas Bram jodohku yang terbaik dikirimkan Tuhan untukku. Sayang,
Tidurlah, jangan menangis lagi. Nanti Mas hilaf jika melihat bulu matamu yang indah itu dibasahi oleh air matamu. Ucap Mas Bram terbangun dan mulai menggombaliku. Is, lagi serius-seriusnya, ucapku gemas. Mas Bramku yang terkenal dingin, bisa humoris seperti ini hanya kepadaku saja. Karakter dan sikapnya yang manis membuatku jatuh cinta sampai berulang-ulang kali. Sudah 1 minggu ini, aku tak berkunjung ke rumah ibu. Rencananya aku dan Mas Bram pagi ini akan berjalan kaki menuju rumah ibu sambil berolahraga. Kebetulan, luka di pinggang Mas Bram sudah sembuh total. Beruntung luka bacokan dari benda tajam itu tak terlalu dalam, hingga tak membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Tuan dan Nyonya benar-benar pasangan serasi, puji Bi Parni ART rumah kami. Aku dan Mas Bram hanya tersenyum menanggapi pujian Bi Parni. Kami pun berjalan melewati toko mebel dan tak lupa untuk berhenti sejenak. Karena masih terlalu pagi, jadi Suci dan John belum datang. Tak seperti dulu, Mas Bram sekarang hanya datang mengecek seminggu sekali ke toko ini. Karena sepupu Mas Bram lah yang kini mengurus toko ini sepenuhnya. Disinilah Mas pertama kali tertarik padamu sayang, ucap Mas Bram mengenang masa lalu. Kenapa Mas bisa tertarik pada Riana? Tanya aku ingin tahu. Karena kamu wanita yang luar biasa, ucap Mas Bram kagum. Gombal, ucapku senang. Kami pun melanjutkan jalan kaki. Kami menuju rumah ibu. Saat kami melintas di depan rumah Mbak Shirley, terlihat Fiona sedang bermain di pekarangan rumahnya. Namun aku mengelitkan kening ketika melihat Tuti telah bebas dan kini sedang bermain dengan Fiona. Begitu cepatnya waktu berlalu dan tak terasa hukuman Tuti di penjara telah usai. Dan sekarang ia sudah terbebas dari belenggu jeruji besi. Tante Riana, teriak Fiona, menyadari jika aku dan Mas Bram berdiri di tepi jalan dan sedang memperhatikannya. Mendengar namaku dipanggil, Tuti pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kami. Fiona berlarian dan menghampiri aku dan Mas Bram. Keponakanku semakin besar, semakin terlihat sangat cantik. Tante Riana, Om Bram, sapa Fiona sembari mencium tangan kami secara bergantian. Sayang, apa kabar? Tanyaku membungkukkan badan dan mengusap kepala Fiona. Fiona baik tante. Om Bram, apa Fiona boleh ikut? Izin Fiona. Boleh, sayang. Kita ke rumah nenek yuk, ucap Mas Bram tersenyum. Hore, ucap Fiona kegirangan. Minta izin dulu ya sayang sama Tante Tuti, ucapku pada Fiona. Tuti dari tadi berdiri membisu dan terperangah fokus melihat ke arah suamiku. Tante, panggil Fiona berulang kali. Iya sayang, ucap Tuti tumben, terdengar lembut. Mungkin semenjak ia keluar dari sel, ia sudah berubah. Tuti pun mengizinkan Fiona pergi bersama kami. Wajahnya begitu terlihat syok saat Mas Bram menggandeng tanganku dengan mesra. Sampai di rumah ibu, beliau terlihat sumringah dan bahagia menyambut kami. Terlebih bertemu dengan Fiona, cucu beliau. Nenek, Fiona sangat rindu sekali, ucap Fiona memeluk ibu. Sayang, cucuku semakin cantik, puji ibu mengelus rambut Fiona. Aku pun masuk ke dalam dapur guna membuatkan minuman untuk Mas Bram. Kulihat Fadil sedang menggoreng ikan untuk sarapan pagi. Masak apa, Dek? Sapa aku pada Fadil. Mbak datang sama pujaan hati kah? Tanya Fadil mulai menggodaku.
Jelas lah dek, secara mbak nggak bisa jauh dari Mas Bram. Jawabku mulai berani. Pantesan Dil. Kalau Mas jauh mbakmu sering nangis. Ucap Mas Bram tiba-tiba sudah ada di belakang kami. Begitulah Mas, awalnya mbakku sering malu-malu kucing, padahal mau. Buktinya sekarang Mbak Riana kayaknya cinta mati deh. Ucap Fadil semakin leluasa menggodaku. Yes, nyebelin, ucapku kesal. Fadil dan Mas Bram bergelak tawa karena merasa lucu melihat pipiku meronah. Aku pun melanjutkan membantu Fadil menyiapkan sarapan. Dulu, saat Biina tinggal bersama ibu, beliau tak pernah mau dibantu jika sedang berada di dalam dapur. Kini Fadil dan Bang Imran mengambil alih untuk memasak dan biarkan ibu hanya menikmati masakan mereka berdua. Kami pun sarapan bersama dengan masakan yang dibuat oleh Fadil. Dil, ajarin Man masak. Masakanmu benar-benar enak, ucap Mas Bram menikmati masakan Fadil. Makasih Mas, ucap Fadil tersenyum. Jika dulu Fadil tak begitu akrab dengan Mas Bram yang terlalu bersikap dingin, kini mereka terlihat seperti bersahabat. Aku sampai tersenyum bahagia melihat keakraban antara adik ipar dan kakak ipar. Om Fadil, Fiona punya tugas sekolah. Nanti ajarin Fiona menggambar ya, ucap Fiona. Iya, nanti Om ajarin, ucap Fadil janji. Sebenarnya Fadil saat ini bekerja sambilan kuliah. Tahun lalu ia juga ikut paket C. Namun tak bersamaan denganku. Bosle yang baik dan bijaksana mengizinkan Fadil untuk bekerja sambil menuntut ilmu di kampus. Bosle begitu mendukung Fadil karena Fadil salah satu pekerja beliau yang sangat cerdas. Fadil tertarik sambil jurusan hukum, sama seperti Ningsih. Ia bertekad bisa menjadi pengacara yang jujur dan membela kebenaran di kemudian hari. Sementara Bang Imran saat ini sudah bertugas di bagian gudang, mencatat barang masuk dan barang keluar. Perlahan semua saudaraku hidupnya membaik. Namun aku tak tahu dengan kehidupan Mbak Rahmi saat ini. Sayang, kenapa melamun? Tanya Mas Bram. Riana ingin ingat dengan Mbak Rahmi Mas, ucapku jujur. Suatu saat nanti Mas akan mengajakmu melihat Mbak Rahmi. Tapi untuk saat ini, jangan dulu ya sayang, pinta Mas Bram. Memangnya Mas Bram mengetahui di mana Mbak Rahmi berada? Ucapku penasaran. Mas Bram mengangguk pelan. Spontan aku mau meluk Mas Bram dan mengucapkan terima kasih. Jika suamiku telah berjanji, maka Mas Bram tak akan berbohong. Dan aku tak perlu menanyakan lagi bagaimana Mas Bram sampai bisa menemukan Mbak Rahmi sebelum Mas Bram belum siap menceritakannya padaku. Cie, Mbak Riana semakin lengket aja tuh sama Mas Bram, ucap Fadil yang mendapatiku sedang berpelukan dengan Mas Bram. Spontan aku melepas pelukanku karena digoda Fadil. Jangan lepas sayang, tadi katanya minta dipeluk, pada Mas Bram seolah mendukung Fadil. Mereka berdua kembali mentertawaiku. Sekitar pukul 10 pagi, kami pun berpamitan untuk pulang. Kami lebih memilih jalan kaki karena cuaca sedikit mendung dan adem. Sekalian kami mampir untuk mengantarkan Fiona. Saat aku mengantarkan Fiona ke rumahnya, sikap Tuti semakin membuatku aneh. Tuti seolah mencari-cari perhatian dari Mas Bram. Dari matanya terlihat sekali jika ia tertarik dengan suamiku. Mbak Sally pun keluar dari kamarnya. Betapa terkejutnya aku saat melihat mantan iparku itu. Di sekitar matanya membiru. Bola matanya pun memerah dan masih tersisa darah di dalamnya. Jika diperhatikan, mata Mbak Sally diakibatkan pukulan bogem mentah dari seseorang. Semoga prasangka burukku itu tidak benar.
Demi menjaga perasaanku, Mas Bram tak melepaskan genggamannya ataupun menanyakan apa yang terjadi pada Mbak Sherly. Tante Riana, apakah papanya Fiona masih lama pulang? Tiba-tiba Fiona mempertanyakan tentang Bang Farid. Tinggal beberapa lagi sayang. Fiona yang sabar dan selalu berdoa untuk papa ya. Ucapku mencoba menghibur Fiona. Om Bram, Fiona ingin mama dan papa Fiona saling menyayangi seperti Tante Riana dan Om Bram. Harap keponakanku Fiona dengan polosnya. Fiona tidak ingin Om Fikri menjadi papa Fiona. Om Fikri jahat dan sering memukul mama Fiona. Ucap Fiona jujur. Mbak Sherly dan Tuti hanya bisa terdiam. Jika dulunya mereka sering angkur di depanku, kini mereka seperti kehilangan nyali. Tapi dia tetap suami mamamu sayang, ucapku mengajarkan Fiona untuk menghargai pilihan Mama Sherly. Pokoknya Fiona maunya Papa Farid, bukan Om Fikri, ucap Fiona kesal. Tak lama, kami pun pamit pulang dari rumah Mbak Sherly. Saat ingin berjabat tangan dengan mantan kakak iparku, Mbak Sherly seolah menolak uluran tanganku. Sedangkan Tuti seolah percaya diri mengulurkan tangannya pada Mas Bram. Dengan dingin, Mas Bram menangkupkan kedua tangannya di dada tanpa tersentuh. Kulihat wajah Tuti agak kecewa dengan sikap Mas Bram. Seolah Tuti tahu jika kami akan mengantarkan Fiona. Pakaian yang dikenakan pagi tadi dan saat ini begitu berbeda. Roknya di atas paha, dengan tank top agak terbuka di bagian dada. Jangankan menoleh melihat Tuti yang seksi, Mas Bramku sedari tadi pandangannya hanyalah mengarah padaku dan sesekali mengarah pada Fiona. Sampai di rumah, kami pun mandi bersama, berendam di bathtub. Seperti biasa, Mas Bram pasti terpedaya melihatku seksi di depannya. Ibarat makanan enak, mubazir rasanya jika tak dieksekusi. Sayang, ajarin Mas untuk tak candu denganmu, rayu Mas Bram dengan tatapan sayang. Rambutnya yang basah membuatku begitu menikmati ketampanannya. Pantas saja, Tuti pandangannya tadi fokus ke arah suamiku saja. Dan hal itu berhasil membuatku merasa cemburu. Mas, Tuti tadi seksi. Bohai ya Mas, ucapku memancing reaksi Mas Bram. Mas gak perhatikan? Ucap Mas Bram, masa bodoh. Masa sih Mas? Ucapku pura-pura. Beneran, Mas sibuk ngeliatin istri Mas. Kalaupun kamu mau, Mas melihat wanita lain. Tolong, ajarin Mas untuk berpaling darimu. Karena keindahan dari wanita halalku membuat Mas jadi lupa untuk menatap kecantikan wanita lain. Ucap Mas Bram serius dan menatap kepadaku dengan tajam. Hatiku berbunga-bunga dibuat oleh Mas Bram. Rayuan seorang suami kepada istrinya bukanlah sekedar gombalan, melainkan di dalamnya terdapat pahala besar untuk sang suami. Tapi Mas, Riana belum bisa memberikan keturunan pada Mas. Ucapku merasa tak sempurna sebagai istri. Sayang, bayi adalah anugerah dari Sang Pencipta. Ada yang beruntung, ada pula yang belum. Ini masalah giliran sayang. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Soal hasilnya, kita serahkan pada Tuhan seluruhnya. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tugas kita adalah belajar sabar, menanti dan menikmati sebuah proses yang diberikan pada kita. Ucap Mas Bram menyemangatiku. Makasih Mas. Mas selalu menyadarkan Riana jika Riana merasa terpuruk. Ucapku bangga. Itulah fungsi ikatan kita sayang. Selain saling menyayangi dan melengkapi, juga saling menasihati satu sama lain. Mas sayang kamu, Nuriana Amaya.
ucap Mas Bram mencium keningku dengan lembut. Riana tak pernah salah pilih, Mas, menjadi pasangan hidup. Kalau Mas sudah keren, namun rasanya melebihi perjaka, ucapku menggoda Mas Bram sambil menggelingkan mata. Sayang, berani ya? Sekarang tanggung jawab. Jangan nyesal jika Mas mau lagi, ucap Mas Bram terpancing. Begitulah caraku memancing Mas Bram. Jika aku membutuhkan lagi nafkah batin dari suamiku, aku tak bisa terang-terangan meminta hak biologisku secara langsung, karena aku masih malu-malu untuk itu. Keesokan harinya, Mas Bram pun berangkat bekerja seperti biasanya. Entah mengapa aku begitu teramat lelah, padahal aku tak bekerja sama sekali. Ponselku bergetar. Aku mengira Mas Bram yang menghubungiku. Ternyata Bang Bagas yang mengabarkan bahwa beliau akan pulang besok pagi dari NTB. Aku tak sabar, ingin segera bertemu dengan Bang Bagas. Apalagi Bang Bagas akan membawa sebuah kabar baik. Semoga saja kabar baiknya tentang jodohnya Bang Bagas. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.